Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Bu Uma. Mari belajar bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Bu Uma akan membahas tentang teks berita bagian kedua. Dalam pertemuan yang pertama, Bu Uma sudah membahas tentang pengertian dan unsur-unsur teks berita. Kali ini, Bu Uma akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Silakan kalian simak materi yang akan Bu Uma sampaikan. Struktur dan ciri kebahasaan dari teks berita bagian kedua. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada sumber berita. Namun, dalam pembahasan yang lain atau dalam sumber yang lain ada yang mengatakan bahwa orientasi itu sama dengan kepala berita, sumber peristiwa itu sama dengan badan berita, dan sumber berita itu sama dengan ekor berita. Nah, inilah struktur dari teks berita. Struktur teks berita ini dalam penyajiannya terbagi menjadi 2. Ada yang menyajikan sebuah informasi dalam berita itu penting berdasarkan kepentingan informasi, ada yang membagi orientasi itu sebagai informasi yang penting, bagian kepala beritanya penting, kemudian ada yang peristiwanya atau badan beritanya juga sama penting, dan yang ketiga bagian ekor berita atau sumber beritanya juga sebagai informasi yang penting. Nah, penyajian teks berita seperti ini yang seluruh informasinya itu penting, dari mulai unsur-unsur teks berita, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, itu sebagai unsur yang penting, dan sumber beritanya atau informasi-informasi tambahan lainnya juga dianggap sebagai hal yang penting. Maka penyajian seperti ini disebut dengan struktur balok tegak. Penyajian berikutnya ada yang menyajikan teks berita berdasarkan kepentingan informasinya, menganggap bahwa kepala berita atau bagian orientasi itu sebagai bagian yang penting. Kemudian bagian badan berita atau peristiwa itu sebagai bagian yang agak penting, dan bagian ekor berita atau sumber berita ini sebagai bagian yang kurang penting. Jadi pada bagian kepala dan badan yang memuat unsur apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, ini sebagai informasi yang penting dan agak penting. Sementara informasi tambahannya, misalnya informasi-informasi latar belakang berita atau misalnya tambahan dari kutipan narasumber, itu dimasukkan ke dalam bagian ekor atau informasi yang kurang penting. Maka struktur seperti ini disebut dengan struktur piramida terbalik. Dalam penyajian teks berita, banyak sekali orang menyajikan teks berita dalam bentuk piramida terbalik karena menganggap informasi semakin akhir itu semakin kurang penting. Artinya banyak informasi tambahan di dalam bagian akhir sebuah berita. Itu adalah struktur dari teks berita. Ada bagian orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Atau dalam pembahasan yang lain disebutkan juga bagian kepala atau lid, bagian badan atau body, dan bagian ekor atau sumber berita. Berikutnya adalah ciri kebahasaan dari teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ada 6. Yang pertama itu adalah kata baku, yang kedua kata kerja mental, yang ketiga kalimat langsung, yang keempat kata keterangan, yang kelima konjungsi penjelas, dan yang keenam adalah konjungsi temporal. Kita akan membahas ciri kebahasaan ini satu persatu. Yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku ini adalah kata yang biasanya terdapat di dalam kamus atau sudah disesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau pedoman ejaan yang disempurnakan. Ya, kalau sekarang namanya
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWB. Nah, kata baku ini contohnya misalnya ada kata aktivitas. Kita sering menjumpai kata aktivitas itu menggunakan huruf F. Padahal dalam penulisan kata baku, kata aktivitas ini ditulis dengan menggunakan huruf V. Kemudian pada kata sangat, sering sekali kita mendengar orang atau menuliskan dengan kata banget. Padahal bentuk bakunya adalah kata sangat. Yang ketiga, misalnya contoh kata cabe. Cabe dalam pengucapannya kita mengucapkan dengan kata cabe. Menuliskan juga dengan kata cabe. Padahal itu adalah bentuk kata tidak baku. Bentuk bakunya adalah kata cabai. Yang kelima, contohnya atau yang keempat, contohnya pada kata mempengaruhi. Kita sering sekali mendengar kata mempengaruhi. Padahal dalam bentuk kata baku, imbuhan me yang bertemu dengan kata berawalan huruf P pada kata pengaruh, maka huruf P-nya menjadi luluh, maka menjadi memengaruhi. Kata memengaruhi adalah bentuk baku dari kata imbuhan me ditambahkan dengan kata pengaruh. Itu beberapa contoh kata baku yang sering sekali kita jumpai kesalahannya, penggunaannya di masyarakat. Kemudian ciri yang kedua dari ciri kebahasaan teks berita adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran seseorang. Kata-kata yang dimaksud biasanya adalah kata kerja yang berdasarkan hasil berpikir. Ada kata memikirkan, membayangkan, mengingat, berasumsi, berpraduga, memperkirakan, berkesimpulan, dan seterusnya. Nah, kata kerja mental ini contohnya misalnya dalam kalimat berikut ini. Prosesi kurban dikhawatirkan akan mengundang kerumunan massa, mengingat kegiatan tersebut menjadi momen menarik bagi sebagian masyarakat. Nah, kata mengingat dalam konteks ini termasuk ke dalam jenis kata kerja mental. Yang ketiga adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapannya biasanya diberikan tanda petik 2. Dapat berupa kalimat perintah, kalimat berita, atau kalimat tanya. Penggunaan kalimat langsung dalam teks berita ini biasanya berupa kutipan dari narasumber. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi pastikan sholat Idul Adha di tempat yang diselenggarakan dikasih tanda ada jarak dan silang yang tak boleh ditempati sebagai bentuk proteksi penularan COVID. Jelas Ketua PBNU. Nah, ini adalah bentuk kalimat langsung. Ada tanda petik 2 dan ini adalah tuturan dari Ketua PBNU. Kemudian pada contoh yang kedua, pembagian jangan rebutan, jangan ada antrean. Sebaiknya hewan kurban pembagiannya dikirim ke rumah yang memang berhak. Jangan sampai ada antrean. Papar ahli epidemiologi FKM UI Pandurono. Nah, ini adalah tuturan atau ujaran yang disampaikan oleh ahli epidemiologi FKM UI Pandurono. Disebut dengan kalimat langsung, ujaran-ujaran yang diberikan tanda kutip pada teks berita. Kemudian yang ketiga adalah kata keterangan. Penggunaan kata keterangan tentu saja banyak digunakan di dalam teks berita, mengingat adanya unsur kapan dan di mana. Unsur kapan ini jawabannya akan berupa waktu, sedangkan unsur di mana tentu saja jawabannya atau pernyataannya akan berupa tempat. Maka kata keterangan akan menjadi salah satu ciri kebahasaan dari teks berita. Misalnya contohnya pada kalimat ini. Masjid Agung Al-Azhar akan menggelar salat Idul Adha di lapangan dan area parkir. Salat akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Nah, kalimat ini memuat unsur keterangan di lapangan dan area parkir. Kemudian keterangan waktunya adalah akan dimulai pukul 6.30 WIB.
fungsi kata keterangan digunakan di dalam kalimat berita ini. Ciri kebahasaan berikutnya adalah konjungsi atau penggunaan kata penghubung. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung ini ada dua. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi penjelas atau penerang. Konjungsi atau kata penghubung penjelas atau penerang biasanya digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu keadaan. Penggunaan konjungsi penjelas atau penerang ini biasanya ditandai dengan kata hubung bahwa. Contohnya pada kalimat berikut ini. Data di BNPB menyebutkan bahwa hingga 1 Agustus 2020 tercatat sebanyak 109.936 kasus positif COVID-19. Penggunaan kata bahwa di sini menunjukkan salah satu ciri kebahasaan teks berita, yaitu menggunakan konjungsi penjelas atau konjungsi penerang. Ciri kebahasaan berikutnya, yakni ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau juga penjumlahan biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi kemudian, lalu, saat, atau ketika, sebelum, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, kata-kata tadi merupakan kata-kata penghubung yang termasuk ke dalam jenis konjungsi atau kata penghubung temporal. Hal ini biasanya terkait dengan penyajian berita yang menggunakan unsur kapan yang pernyataannya berupa waktu atau kronologis urutan waktu. Contohnya misalnya pada kalimat berikut ini. Setelah selesai sholat Idul Adha, semua jamaah tidak diperkenankan berkerumun untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan merapikan alat sholat masing-masing. Nah, contoh kalimat ini diawali dengan konjungsi atau kata penghubung setelah. Konjungsi ini menyatakan konjungsi dari jenis konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan keadaan waktu atau urutan peristiwa. Demikian materi yang bisa Bu Uma sampaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kalian pahami bersama-sama. Untuk selanjutnya, silakan kalian kunjungi di Google Classroom-nya masing-masing dan kalian di sana akan mengerjakan modul tentang ciri kebahasaan dari teks berita dan materi ini juga akan Bu Uma posting di dalam Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.